Halo, pada kesempatan ini mari kita dengar sebuah kisah tentang anak yang berusaha mewujudkan mimpi besar dalam hidupnya. Kisah ini ialah Bruno. Bruno adalah anak yang sangat semangat, energik, selalu bermain-main, dan punya imajinasi yang besar. Dia punya mimpi untuk menjelajahi dunia. Karena itu dia selalu berkata kepada teman-temannya, Aku akan menjadi bajak laut. Karena bajak laut adalah orang yang bebas. Dia tidak harus bangun pagi bekerja ke ladang atau ke pantai mencari ikan, ke kantor. Tapi orang yang bajak laut akan pergi kemanapun dia mau, mencari harta karun dan bertemu dengan orang-orang baru. sehingga teman-temannya pun, ai kapten, kami akan ikut. Dia punya 5 teman sepermainan yang selalu membayangkan dirinya berada dalam lautan yang luas dan mereka mencari harta karun. Dan Bruno mengatakan kepada kedua orang tuanya ketika nanti dia dewasa, dia akan meninggalkan kampung halamannya ini dan pergi menyusuri dunia. Di desa itu ada sebuah peraturan bahwa seseorang boleh meninggalkan kampung halamannya bila dia sudah mencapai umur 20 tahun. Oleh karena itu Bruno selalu menghitung-hitung umurnya. Akhirnya yang dinanti-nanti datang juga. Bruno akhirnya genap berumur 20 tahun. Dan dia pun berkata kepada orang tuanya, "Waktuku telah tiba. Aku siap menjelajahi dunia." Yang membuat Bruno semakin yakin ialah 7 hari sebelumnya Bruno selalu mengalami mimpi yang sama selama 1 minggu. Bruno bertanya dalam hati, ini pasti bukan sembarangan mimpi. Mana mungkin aku mimpi yang sama 7 kali berturut-turut. Bruno semakin semangat dan dia semakin menetapkan tujuannya bahwa dia harus memenuhi apa yang ada dalam mimpi itu. Mimpinya ialah dia mendapatkan sebuah peti harta karun di sebuah pulau yang terpencil. Salah satu temannya bertanya kepada Bruno, Kita akan berangkat, tapi kita tidak punya peta. Bagaimana kita bisa menemukan harta karun kalau kita tidak memiliki peta harta karun? Tanya salah seorang temannya. Si Bruno tersenyum, tak perlu peta, itu ada dalam kepala saya. Aku mengalami mimpi yang sama berulang-ulang dan aku yakin ini adalah sebuah pesan untukku bahwa ini harus kita cari. Akhirnya mereka pun berangkat. Selama perjalanan, Bruno benar-benar tidak percaya. Apa yang dia tengok sama persis apa yang ada dalam mimpinya. Akhirnya Bruno semakin yakin, kita tidak tersesat teman-teman. Ini persis sama seperti ada dalam mimpiku. Akhirnya mereka pun sampai ke sebuah pulau itu. Dan dia gali. Dan kosong. Teman-temannya kecewa. Kita sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun ke pulau ini. Dan ternyata isinya tidak ada. Semua teman-temannya meninggalkannya. Teman-temannya menganggap dia pembohong. Dan tiba-tiba Bruno melihat seekor kelinci sedang berlari-lari. Bruno pun mencoba mengejar kelinci itu. Akhirnya dapat. Dan Bruno melihat ada lubang. Dan ternyata disitulah letak harta karunnya. Dan Bruno menjadi orang yang sangat kaya di kampung halamannya karena dia tidak menyerah dengan apa yang ia mimpikan. Itulah cerita hari ini. Terima kasih.